Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton kembali channel ini. Saya, Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan senantiasa membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, sebelum kita lanjutkan cerita kita, mohon disimak dulu ya beberapa petikan berita berikut ini. Sudah dilihat ya sobat ya? Benar sekali. Kali ini kita akan sedikit mengulas persoalan hukum di seputar aktivitas yang so-called merumahkan karyawan. Istilah ini sebenarnya bukan istilah yang baru. Di setiap situasi krisis, terutama krisis yang terkait dengan ekonomi terjadi, aktivitas dan istilah ini mendadak marak lagi di tengah-tengah kita. Kalau kayak sekarang ya krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tentunya. Tapi tahukah sobat, istilah merumahkan karyawan atau apa? Karyawan dirumahkan. Itu nggak ada dalam undang-undang loh. Nggak ada dasar hukumnya istilah ini. Apalagi kalau di antara sobat ada yang sudah dirumahkan terus nggak dapat hak gajinya pula. Aduh. Gini sobat, yang biasanya dijadikan justifikasi untuk melakukan kegiatan merumahkan karyawan itu adalah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 1. Bunyinya adalah upah tidak dibayar bila pekerja tidak bekerja. Istilah kerennya no work no pay. Tapi nanti dulu, aturan ini itu nggak mutlak. Di ayat berikutnya dijelaskan pengecualian-pengecualiannya. Misal, bila tidak bekerjanya ya karena sedang sakit, sedang menjalankan kegiatan ibadah, sedang ada hajatan misalnya, anak menikah, anak sunatan, istri melahirkan, dan lain-lain. Atau apa? Misal pekerja tidak bisa masuk kerja karena mendadak bos yang punya toko harus keluar kota. Toko tutup beberapa hari. Ini juga masuk pengecualian. Lawong karyawan siap kok untuk kerja. Tapi kan bosnya sendiri yang nggak ngasih kerjaan. Bosnya sendiri yang tutup toko. Ya, gaji harus tetap bayar dong. Argo jalan terus bos. Undang-undangnya memerintahkan demikian. Lalu bagaimana bila kita ambil contoh situasi seperti yang banyak terjadi saat ini? Pekerja banyak yang dirumahkan. Ya kalau dirumahkan tapi gajinya tetap dibayarkan full ya nggak apa-apa. Nggak ada aturan yang dilanggar. Karyawannya malah happy bukan? Tapi kalau dirumahkan terus bayarnya nggak full atau malah nggak bayar sama sekali. Nah, ini jelas sangat berpotensi melanggar undang-undang. Kenapa saya bilang berpotensi? Nggak tegas-tegas saja mengatakan pasti melanggar. Karena gini sobat, alasan pertama,
prinsip dasar dari hubungan antara karyawan dan pengusaha itu sebenarnya sama saja dengan prinsip dasar berkontrak pada umumnya. Hubungan hukum yang terjadi adalah atas dasar adanya kesepakatan. Yang artinya apa? Bila memang ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha untuk sementara waktu bayar gaji nggak full dulu, ya nggak masalah. Nggak bayar gaji juga nggak masalah, asal sepakat. Contoh, saya ada kenalan pengusaha yang bilang begini, gue bukan nggak mau bayar gaji karyawan gue utang gaji mereka. Suatu hari usaha kembali normal, gaji-gaji yang gue tunda hari ini pasti akan gue bayar. Ya, gue bisa bayar dengan cara kontan, bisa dengan nyicil, tapi pokoknya pasti gue bayar. Dan para karyawannya sepakat. Bila kesepakatan seperti ini yang bisa dibuat, ya cakep. Dan secara hukum boleh banget. Lawang sama-sama sepakat kok, masa nggak boleh, ya kan? Alasan yang kedua, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja ada nerbitin edaran sejak bulan Maret 2020 yang lalu. Intinya ya kurang lebih samalah dengan alasan yang pertama. Bila harus ada tindakan-tindakan yang diambil oleh pengusaha akibat terkena pembatasan-pembatasan usaha, misalnya terpaksa harus merumahkan sementara karyawannya, ya boleh. Tapi itu tadi harus atas dasar adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sepakat. Timbul pertanyaan, kalau ada karyawan yang nggak mau sepakat, boleh nggak? Boleh banget. Boleh sekali. Misal, tidak sepakat karena gaji benar-benar nggak akan dibayarin. Nggak akan ada rapelan. Boleh banget. Nggak sepakat dengan permintaan pengusaha. Lantas, bila tidak tercapai kesepakatan, so what's next? Ya, harus PHK. Nggak ada jalan yang lain. Ya istilahnya memang ngeri PHK. Tapi daripada nggak dapat gaji, nggak jelas juga kapan mulai kerja lagi, ya kan? Ya mending minta PHK aja. Ngejar pesangonnya. Pengusaha harus bayar pesangon itu sesuai ketentuan undang-undang. Karyawan itu sangat bisa meminta agar dirinya di PHK saja daripada harus dirumahkan. Bila pengusahanya nggak mau ngasih PHK juga, gimana? Ya lapor ke Disnaker, gugat ke pengadilan. Pesangon itu hak Anda sebagai karyawan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di titik ini dilema terberatnya memang ada pada pengusaha, itu kita mengerti. Dalam kondisi bisnis lagi sepi order seperti sekarang, bayar gaji aja sulit apalagi bayar pesangon. Tapi gimana? Emang hukumnya gitu? Bahkan dalam kondisi paling buruk aja, misal terjadi keadaan force majeure, kena bencana, kantor rusak akibat gempa bumi, kewajiban pesangon terhadap karyawan tetap harus dibayarkan. Ini perintah undang-undang. Hati-hati bila nggak bayar pesangon karyawan. Bila ketemu karyawan yang gigih, yang mengerti betul hak-hak hukumnya berdasarkan undang-undang, endingnya bisa nggak enak. Pengusaha yang berusaha mangkir dari kewajiban membayar pesangon, bisa aset perusahaannya disita oleh pengadilan,
buat bayar pesangon karyawan, atau bahkan bisa pidana loh. Kali ini saya sekalian deh mau memberikan kritik dan saran kepada pemerintah juga. Terus terang aja agak kesel sebenarnya baca berita-berita karyawan dirumahkan di mana-mana, tapi reaksi pemerintah sepi-sepi aja. Bos, dirazia dong bos perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawan tanpa adanya landasan kesepakatan. Proaktif atau bahkan dorong karyawan-karyawan yang dirumahkan secara sepihak untuk melapor kepada Anda. Iya ngerti, pengusaha pasti akan komplain, nggak mungkin nggak. Pasti nakut-nakutin. Ntar udah nggak mau investasi lagi. Come on. Yang pertama, kalian adalah pemerintah, bukan lawyernya pengusaha. Tidak elok bila memposisikan diri terlalu berat kepada kepentingan pengusaha. Kedua, yang diminta itu adalah agar ketentuan undang-undang dilaksanakan. Lah, kalau pemerintah sendiri sudah nggak bisa bantu rakyatnya menegakkan aturan undang-undang, tidak mampu lagi untuk menghargai sakralnya sebuah undang-undang, mending pensiun dini aja deh. Ketiga, yakin bila situasi pandemi sudah reda, pengusaha beneran nggak akan invest lagi. Ada gula, ada semut bos. Anggap aja aturan pesangon itu adalah sebongkah batu yang menghalangi semut menuju gula. Namanya semut tetap aja batu itu dijabanin bos. Bila udah melihat memang di sana ada gula, ada pasar yang bisa menghasilkan profit jauh lebih besar dari sekedar uang pesangon. Oke, gitu dulu aja ya dari saya sobat. Tonton terus channel ini, cerita hukum, ngobrol hukum sambil santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.